Salam, selamat malam Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Bisa lambaikan tangan yang kabarnya baik malam hari ini. Luar biasa. Semuanya saya ucapkan salam selamat malam. Mari kita siapkan hati kita untuk kita belajar bersama-sama dalam Bible Study malam hari ini. Sebab itu, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat kesempatan malam hari ini. Kami berikan kesempatan untuk kami berkumpul bersama melalui Zoom, untuk kami belajar firman-Mu Tuhan, agar kami semakin hari semakin diperlengkapi, dibekali oleh firman-Mu, dan kami semakin mengenal Engkau, Tuhan, dari segala Tuhan dan Allah dari segala Allah. Sebab itu, urapi setiap kami semuanya, urapi setiap hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran, yang mengajarkan kami pengajaran, kiranya urapan daripada Tuhan mengalir bagi kami semuanya. Terima kasih berkat teman-teman kami yang malam hari ini belum bersempat bergabung, kiranya Tuhan juga menyertai mereka semuanya dalam setiap aktivitas, kegiatan apapun yang mereka kerjakan, Tuhan sertai dan Tuhan bimbing. Terima kasih, kami sungguh bersyukur Tuhan, kami naikkan satu pujian bagi nama-Mu. Tuhanku rindu masuk dalam hadirat-Mu, jiwaku menanti, bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Katakan Tuhanku rindu, Tuhanku rindu masuk dalam hadirat-Mu, jiwaku menanti, bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Ku nanti Engkau, Allah kuasa, dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau, Allah kuasa, dalam kemuliaan yang kudus. Ku nanti Engkau, Allah kuasa, dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau, Allah kuasa, dalam kemuliaan yang kudus. Mari kita naikkan pujian ini dari awal. Tuhanku rindu masuk dalam hadirat-Mu, jiwaku menanti, bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Ku nanti Engkau, Allah kuasa, dalam kemuliaan yang kudus.
sembah Engkau, Allah kuasa, dalam kemuliaan yang kudus. Ku nanti Engkau, Allah kuasa, dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau, Allah kuasa, dalam kemuliaan yang kudus. Sekali katakan, ku nanti Engkau, Allah kuasa, dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau, Allah kuasa, dalam kemuliaan yang kudus. Dalam kemuliaan yang kudus. Dalam kemuliaan yang kudus. Mari kita berdoa sekali lagi. Tuhan Yesus, dimuliakan namamu, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu. Tuhan Yesus, satu hal yang kami minta kepada Engkau, bahwa Engkau jangan keraskan hati kami. Karena hari ini kami akan belajar bahwa pemberontakan terhadap firman-Mu akan mendatangkan penghakiman bagi kami. Kami ingin selalu bersama dengan Engkau. Kami ingin hati kami selalu taat kepada Engkau. Karena Tuhan Yesus turunkan belas kasihan, agar hati kami selalu lembut, hati kami selalu menerima firman-Mu. Juga jaga kami dari yang jahat, jaga kami dari pencobaan. Karena Engkaulah yang punya kuasa, Engkaulah yang punya kerajaan, dan Engkau yang punya kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke, shalom saudara. Terakhir Tuhan Yesus telah mengutus murid-muridnya dan memberikan pesan. Nah, sekarang terserah dari apakah bangsa itu mendengar tentang Yesus, ya, apa menolaknya. Nah, di sini kita akan bahas tentang pemberontakan terhadap sang raja, Matius 11 sampai 12. Saudara ya, ini bagian ke-8. Nanti udah bagian ke-12, 4 tingkat iman. Saya akan bahas apologetik tentang iman saudara, karena penting sekali ini. Oke. Ya, apologetik session 10 tentang iman. 2 aja, apa itu iman Kristen? Iman dalam arti yang lebih tinggi. Ya. Setelah itu barusan kita lanjutkan bagian kedua dari Injil Matius. Dan setelah selesai ini, barusan kita akan belajar tentang pengharapan dan kasih. Apa itu pengharapan Kristen? Apa itu kasih Kristen dalam konteks pengampunan dan kasih Kristen dalam konteks belas kasihan? Oke, itu adalah kurikulumnya untuk sesi ini. Karena itu kita mulai dengan pengajaran hari ini, pemberontakan terhadap sang raja. Saudara, sejak dari Matius 1, Tuhan Yesus memberikan bukti bahwa dia itu raja. Telah memberikan pribadi, prinsip, dan kuasanya ya. Semua bukti telah disajikan. Yohanes Pembaptis telah memperkenalkan sang raja kepada bangsa itu. Allah Bapa dan Roh Kudus telah memberi kesaksian tentang Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sendiri telah mengungkapkan pribadinya, prinsip-prinsipnya, dan kuasanya. Tuhan Yesus juga telah mempersiapkan utusan-utusannya. Sekarang terserah kepada para pemimpin agama itu untuk membuat keputusan. Apakah mereka menerima raja mereka atau mereka memberontak terhadapnya? Saudara, dalam 2 pasal ini, 4 bidang pemberontakan disajikan. Yang pertama, pemberontakan terhadap nabinya, yaitu Yohanes, pasal 11 ayat 1-30,
Kedua, pemberontakan terhadap prinsip-prinsipnya, pasal 12 ayat 1 sampai 21. Pemberontakan terhadap kuasanya, pasal 12 ayat 22 sampai 37. Dan terakhir, pemberontakan terhadap pribadinya, pasal 12 ayat 38 sampai 50. Jadi para pemimpin agama sepertinya telah menjalankan agama mereka, tapi sebenarnya dia sedang memberontak terhadap sang raja, sang penguasa langit dan bumi. Oke, kita mulai yang pertama, pemberontakan terhadap nabinya. Setelah Yesus selesai berpesan, mengutus kepada ke-12 muridlah, pergilah ia dari sana untuk mengajar dan memberitakan Injil di dalam kota-kota mereka. Di dalam penjara, Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus. Lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, "Engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan orang lain?" Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik." Nah, saudara, dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Setelah murid-murid Yohanes pergi, mulailah Yesus berbicara kepada orang banyak itu tentang Yohanes. "Untuk apakah kamu pergi ke padang gurun, melihat bulu yang digoyangkan angin kian kemari? Atau untuk apakah kamu pergi, melihat orang berpakaian halus? Orang berpakaian halus itu tempatnya di istana raja. Jadi untuk apakah kamu pergi, melihat nabi? Benar, dan aku berkata kepadamu, bahkan lebih daripada nabi." Karena tentang dia ada tertulis, "Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau, ia akan mempersiapkan jalanmu di hadapanmu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripadanya. Sejak tampilnya Yohanes Pembaptis hingga sekarang, kerajaan surga diserong dan orang yang menyerongnya mencoba menguasainya. Sebab semua nabi dan kitab Taurat bernubuat hingga tampilnya Yohanes. Dan jika kamu mau menerimanya, ialah Elia yang akan datang itu. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar." Dengan apakah akan kuumpamakan angkatan ini? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya, "Kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak berkabung." Karena Yohanes datang, ia tidak makan dan tidak minum, dan mereka berkata, "Ia kerasukan setan." Menolaklah istilahnya. Kemudian anak manusia datang, ia makan dan minum, dan mereka berkata, "Lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa." Tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya. Ya saudara, selalu aja menolak, selalu aja memberontak, selalu aja gak mau nurut. Padahal mereka telah melihat apa yang diperbuatnya dengan mujizat. Karena itu saudara udah lihat sesuatu yang luar biasa, gak mau ngaku, tapi malah mengecam orang yang dibenarkan itu. Karena itu lalu Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat. Sekalipun di situ ia paling banyak melakukan mujizat-mujizatnya. Jadi di daerah Kapernaum, Yesus melakukan 5 mujizat dari 10 mujizat. Dan ini adalah kecamannya. Kalau Yesus sudah ngomong celakalah, itu udah bahaya sekali saudara. Oke? Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida. Karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat yang terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Karena jika di Sodom terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, kota itu masih berdiri sampai hari ini. Tetapi aku berkata kepadamu,
pada hari penghakiman, tanggungan negeri Sodom akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Pada waktu itu berkatalah Yesus, Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semuanya telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku, semua yang letih lusuh dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Demikian firman Tuhan. Penjelasannya saudara, pertama pemberontakan terhadap nabinya. Saudara, Yohanes Pembaptis dipenjara di benteng Makhareus karena dengan berani mencela pernikahan Herodes Antipas dan Herodias yang tidak senonoh. Ya, termasuk incest saudara ya. Tampaknya pemimpin Yahudi harusnya akan menentang Herodes dan berusaha membebaskan Yohanes. Tetapi mereka tidak melakukan apapun. Ya, mereka memang udah iri sama Yesus, iri sama kuasanya dan segala macam ya. Sikap mereka terhadap Yohanes mencerminkan perasaan mereka terhadap Yesus. Karena Yohanes telah menunjuk kepada Yesus dan menghormatinya. Tidaklah sulit untuk bersimpati dengan Yohanes yang menderita di penjara. Dia adalah orang padang gurun, tetapi dikurung dalam ruangan kecil. Ia adalah orang yang aktif dengan mandat ilahi untuk berkhotbah, tetapi ia dibungkam. Ia telah mengumumkan penghakiman, tetapi penghakiman itu datangnya lambat. Ia hanya menerima laporan sebagian dari pelayan Tuhan Yesus dan tidak melihat gambaran yang utuh. Tetapi jawaban Tuhan Yesus kepada Yohanes menunjukkan kebijaksanaan dan kelembutan. Ia mengingatkan Yohanes tentang nubuat-nubuat perjanjian lama tentang pekerjaan Mesias. Murid-murid Yohanes telah memberitahunya apa yang Yesus lakukan. Tetapi Yesus meminta mereka untuk menunjukkannya kepada Yohanes lagi. Yohanes telah datang dalam roh dan kuasa Elia. Bahkan Elia pun mengalami hari-hari yang membuatnya putus asa. Yesus meyakinkan Yohanes bahwa ia sedang menggenapi kehendak Bapa. Setelah menjawab Yohanes, Yesus pun memujinya. Yohanes bukanlah pengkhotbah populer, saudara ya, yang melayani banyak orang, yang cuma mau nyenengin orang. Tidak. Juga bukan bulu yang terombang-ambing oleh angin goyah dengan setiap perubahan. Ia adalah seorang yang integritas, yang konsisten. Ia adalah seorang yang memiliki keyakinan dan keberanian yang terbesar di antara para nabi. Fakta bahwa Yohanes mendapat hak istimewa untuk memberitakan Mesias, memberinya posisi yang tinggi ini, pelayanannya menandai klimaks dari hukum dan para nabi. Ya, dalam pengertian apa Yohanes adalah Elia yang akan datang, ia datang dalam roh dan kuasa Elia dan bahkan berpakaian dan melayani seperti Elia. Seperti Elia, Yohanes menyampaikan pesan penghakiman jika bangsa Israel tidak menerima Yesus, tidak menerima juru selamat, tidak menerima sang raja, dengan kata lain murtad. Ya, pelayanannya dinubuatkan dari perjanjian lama. Ia menggenapinya. Namun Maliaki 4 ayat 5 menubuatkan kedatangan Elia menjelang datangnya hari Tuhan, ya, yaitu Tuhan Yesus ya, yang besar dan dahsyat itu, ya. Hari Tuhan itu adalah masa kesukaran yang akan menimpa seluruh bumi, namun tidak ada penghakiman seperti itu yang terjadi setelah pelayanan Yohanes Pembaptis. Mengapa? Karena pelayanan Yohanes adalah mempersiapkan bangsa itu bagi Yesus dan memperkenalkan Yesus kepada bangsa itu. Jika orang-orang menerima kesaksian Yohanes dan menerima Mesias mereka, Yohanes akan menggenapi nubuat-nubuat itu secara harafiah. Sebaliknya hal itu digenapi dalam arti rohani dalam kehidupan orang-orang percaya kepada Yesus Kristus. Yesus menjelaskan hal ini dengan jelas di Matius 17. Banyak pelajar Alkitab percaya bahwa Malaki 4 ayat 5 akan digenapi secara harafiah ketika Elia datang sebagai salah satu dari
dua saksi yang disebutkan dalam Wahyu 11. Orang-orang biasa sangat menghormati Yohanes, namun dan banyak dari mereka telah bertobat dan dibaptis oleh Yohanes. Namun, para pemimpin menolak untuk menghormati Yohanes, dan ini membuktikan ketidakpercayaan, penolakan, dan kekerasan hati mereka. Ya, bukannya udah lihat Yesus yang begitu luar biasa, khotbahnya yang luar biasa, mujizat yang luar biasa. Jadilah anak kecil, merendahkan diri. Ya, tetapi para pemimpin itu bersifat kekanak-kanakan dan keras kepala. Ya, seperti anak-anak yang ngambek, yang ngomel. Karena apa? Keinginan mereka tidak dapat diikuti. Ya, perumpamaan dalam Matius 11 ayat 16 sampai 19 mengungkapkan kondisi rohani para pemimpin. Dan sayangnya hal ini juga mengungkapkan hati orang-orang yang tidak percaya saat ini. Udah belajar firman Tuhan, kita udah lihat Yesus begitu luar biasa hebatnya, tapi masih tidak percaya sama firman Tuhan. Kenapa? Bertentangan dengan apa yang ada di dalam hati. Karena itu saudara, setiap penolakan terhadap sang raja, pemberontakan terhadap sang raja akan mendatangi penghakiman, penghukuman. Ya. Dan di sini sungguh tidak biasanya ya kita menemukan kata celakalah di bibir Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus yang penuh kasih bisa bilang celakalah. Kata ini berarti penghakiman, tetapi juga mencakup belas kasihan dan kesedihan. Sungguh tragis bahwa kota-kota ini memperlakukan kesempatan mereka untuk melihat dan mendengar Kristus dengan mudah, dengan enteng. Yesus dan diselamatkan. Hatinya aja yang keras tidak mau ngaku. Kota-kota non-Yahudi, Tirus dan Sidon, kota-kota Sodom dan Gomora yang tidak bertuhan, pasti akan bertobat. Sedangkan dia lihat Tuhan Yesus melakukan mujizat di sana. Tapi kota-kota ini, Kapernaum, Korazim, udah lihat Tuhan Yesus melakukan mujizat besar. Hatinya masih keras, tidak mau mengaku dan menolak sang raja mereka. Ya, Kapernaum telah ditinggikan ke surga karena diberi hak istimewa untuk memiliki Mesias yang tinggal di sana. Namun hak istimewa yang besar itu hanya mendatangkan penghakiman, tanggung jawab yang lebih besar dan penghakiman yang lebih besar. Karena apa? 5 dari 10 mujizat yang dicatat pada Matius 8 sampai 9 dilakukan di Kapernaum itu. Ya saudara, kita telah mendengar firman Tuhan, kita telah melihat dengan jelas Tuhan Yesus sebagai Raja. Jangan tolak dia, karena penolakan terhadap dia, tidak mau mendengarkan firman-Nya, tidak mau belajar dari dia, itu akan mendatangkan penghakiman saudara. Karena untuk itu Yesus mengundang lagi semua orang dengan katakan, datanglah kepada aku, ya, belajarlah daripada aku, pikulah kuk yang kupasang, ya, karena aku lemah lembut, ya. Undangan. Mengapa para pemimpin agama memberontak terhadap Yohanes dan Yesus? Karena mereka, para pemimpin, itu sudah sombong secara jabatan dan spiritual dan tidak mau menjadi anak kecil dalam kerendahan hati dan nggak mau jujur. Ya, ada perbedaan besar antara anak-anak manja dalam perumpamaan dan anak-anak yang tunduk dalam pernyataan pujian ini. Bapa menyatakan dirinya kepada anak, dan anak menyatakan dirinya, dan Bapa kepada mereka yang bersedia datang kepada anak dalam iman. Ayat-ayat ini menunjukkan kedaulatan Bapa dan tanggung jawab orang berdosa. 3 perintah merangkum undangan ini. Datanglah. Ya. Orang Farisi berkata, lakukanlah hukum Taurat. Tetapi Yesus katakan, datanglah kepadaku. Ya. Orang Farisi berkata, lakukan dan mencoba membuat orang-orang mengikuti Musa dan tradisi Musa. Namun keselamatan sejati hanya ditemukan dalam satu pribadi, yaitu Yesus Kristus. Datang kepadanya berarti percaya kepadanya. Undangan ini terbuka bagi orang yang lelah dan terbebani. Anda merasa lelah? Jika Anda bijak, datang kepada Yesus, datang kepada firman-Nya, maka ia akan memerdekakan engkau. Itulah tepat yang dirasakan orang-orang berada dalam kuk legalisme Farisi. Yang kedua adalah pikula.
Ini adalah pengalaman yang lebih dalam, saudara. Ketika kita datang kepada Yesus Kristus dengan iman, Dia akan memberikan kita istirahat, kelegaan, enteng ya. Ketika kita memikul kuknya dan belajar, kita menemukan istirahat. Dan istirahat yang lebih dalam lagi dari penyerahan diri dan ketaatan. Orang itu maunya berontak melulu gitu, tapi sebenarnya lebih enak penyerahan diri, bebas. Yang pertama adalah apa? Damai sejahtera, damai dengan Allah. Yang kedua adalah memiliki damai sejahtera Allah di bumi. Memikul kuk pada hari itu berarti menjadi seorang murid. Belajar firman Tuhan, itu pikul kuk ya. Enteng kan? Ya. Ketika kita tunduk kepada Yesus Kristus, kita terikat kepadanya. Kata mudah berarti cocok. Kita akan menjadi cocok sama Dia. Dia memikul kuk yang dibuat khusus untuk kehidupan dan kebutuhan kita. Beban melakukan kehendaknya sebenarnya bukan beban yang berat. Ya. Yang berat itu sebenarnya hati kita ini yang nggak terima, yang kesel itu ya. Dan belajarlah. Dua perintah pertama menggambarkan Kristus saat kita datang dan berserah kepada Kristus. Tetapi langkah ini adalah sebuah proses. Saat kita belajar lebih banyak tentang Dia, seperti yang kita lakukan sekarang, saudara, damai sejahtera itu pasti ada. Kita akan lebih damai. Kita akan menemukan kedamaian lebih dalam. Karena kita lebih percaya kepadanya. Saudara, Anda akan menjadi lebih pintar. Karena waktu saya kuliah sekuler dulu, ekonomi, ya, saya dapat nilai bagus. Tetapi untuk menggunakan ilmu saya yang waktu itu, saya belajar firman Tuhan. Wah, saya baru tahu firman Tuhan itu adalah raja dari semua ilmu pengetahuan. Akhirnya membuat saya apa? Membuat saya tidak mau lagi belajar yang sekuler. Belajar firman Tuhan bisa untuk memberesi seluruh masalah dalam hidup. Cukup firman Tuhan. Ya. Kenapa? Cara pikir saya udah disederhanakan, nggak banyak drama, nggak banyak yang ribet-ribet, dan dipersatukan. Siapa yang mempersatukan? Pribadi Yesus Kristus. Nah, saudara, undangan ini ditujukan untuk semua orang. Datanglah, pikulah, dan belajarlah, dan bukan hanya orang Israel. Oke, saudara, itu karena mereka memberontak terhadap nabinya, mereka dikatakan celakalah. Saudara, penghukuman yang paling besar apa? Kekerasan hati, saudara. Hatinya dikeraskan karena tidak percaya. Makanya nanti saya akan ada apologetik tentang iman. Orang benar hidup oleh iman. Barang siapa tidak beriman tidak bisa melihat Allah. Ya, kalau kita lihat ada orang dugem, mabok, segala macam, kita bisa bilang dia orang jahat. Tetapi apakah orang tidak beriman itu bisa dibilang orang jahat? Apa salahnya nggak percaya dengan membuat kejahatan? Itu saya akan bahas nanti di apologetik tentang iman. Ya, itu agak dalam, nggak banyak slide-nya, tetapi Anda akan dibuka pikirannya. Sebenarnya iman Kristen itu seperti apa? Oke, saudara, itu pertama pemberontakan terhadap nabinya. Sekarang adalah pemberontakan terhadap prinsip-prinsipnya. Oke, saudara, ini juga seru. Pada waktu itu, pada hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum. Karena lapar, murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya. Melihat itu, berkatalah orang-orang Farisi kepadanya, "Lihatlah, murid-muridmu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat." Tetapi jawab Yesus kepada mereka, "Tidakkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya lapar? Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah dan bagaimana mereka makan roti sajian yang tidak boleh dimakan, baik olehnya maupun oleh mereka yang mengikutinya, kecuali oleh imam-imam? Atau tidak kamu baca dalam kitab Taurat bahwa pada hari-hari Sabat, iman-iman melanggar hukum Sabat di bait Allah, namun tidak bersalah? Aku berkata kepadamu, di sini ada yang melebihi bait Allah. Jika kamu mengerti maksud firman ini, yang ku kehendaki ialah belas kasihan, bukan persembahan. Tentu saja kamu tidak menghukum orang yang tidak bersalah." Oke, saudara. Karena anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Setelah pergi dari sana, Yesus masuk ke rumah ibadat mereka. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Mereka bertanya kepadanya, "Bolehkah menyembuhkan orang pada hari Sabat?" Maksud mereka adalah supaya mereka ingin
cari kesalahan dia, mempersalahkan dia. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, jika seorang di antara kamu mempunyai seekor domba dan domba itu terjatuh dalam lubang pada hari Sabat, tidakkah ia akan menangkapnya dan mengeluarkannya? Bukankah manusia jauh lebih berharga daripada domba? Karena itu boleh berbuat baik pada hari Sabat. Lalu kata Yesus kepada orang itu, ulurkanlah tanganmu. Dan ia mengulurkannya, maka pulihlah tangannya itu dan menjadi sehat seperti tangannya yang lain. Orang-orang makin gerem, makin iri sama Tuhan Yesus, ya. Lalu keluarlah orang-orang Farisi itu dan bersekongkol untuk membunuh dia. Tetapi Yesus mengetahui maksud mereka lalu menyingkir dari sana. Nggak mau cari masalah, ya. Nggak usah berdebat sama orang-orang kayak gitu, percuma. Banyak orang mengikuti Yesus dan ia menyembuhkan mereka semua. Ia dengan keras melarang mereka untuk memberitahukan siapa dia, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Lihat, itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Aku akan menaruh rohku ke atasnya, dan ia akan memaklumkan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berbantah, dan tidak akan berteriak, dan orang tidak akan mendengar suaranya di jalan. Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, sampai ia menjadikan hukum itu menang, dan daripadanya lah bangsa-bangsa akan berharap. Saudara, pemberontakan terhadap prinsipnya. Nah, Tuhan Yesus dengan sengaja melanggarkan, ini bukan hukum ya, tradisi Sabat pada beberapa kesempatan. Ia telah mengajarkan kepada orang-orang bahwa hukum-hukum eksternal semata-mata tidak bisa menyelamatkan mereka atau menjadikan mereka suci. Ya, ingat ya, kita waktu belajar bayangan dan realitas, ya, bukan soal sesuatu yang lahiriah, tetapi sesuatu yang ada di hati manusia. Kebenaran sejati harus datang dari hati. Kata Ibrani Sabat berarti istirahat atau rehat, yang menjelaskan mengapa Matius memperkenalkan konflik-konflik Sabat ini pada titik ini. Yesus menawarkan istirahat bagi semua orang yang datang kepadanya. Tidak ada istirahat dalam ketaatan agama semata. Adalah sah untuk memuaskan rasa lapar Anda dari ladang tetangga Anda, tetapi melakukannya pada hari Sabat merupakan pelanggaran hukum. Menurut apa? Tradisi para ahli Taurat dan orang Farisi. Karena itu berarti melakukan pekerjaan, dan Yesus memberikan jawaban atas tuduhan mereka. Pertama, tentang Daud ya, tentang seorang raja. Roti yang disucikan hanya boleh dimakan oleh para imam, tetapi Daud dan prajuritnya memakannya. Tentu saja anak Daud memiliki hak untuk memakan gandum bapaknya dari ladang. Dan jika Daud melanggar hukum dan tidak dihukum, pastilah Yesus dapat melanggar tradisi manusia dan tidak bersalah. Kedua, contoh para imam. Para imam katanya hari Sabat tidak boleh kerja, tapi para imam itu bekerja dengan mempersembahkan sejumlah korban pada hari Sabat dan tetap tidak dihukum. Bahkan pelayanan mereka adalah dalam ketaatan hukum yang diberikan oleh Allah. Ini menunjukkan bahwa adat istiadat manusia, tradisi manusia tentang hari Sabat itu yang salah karena bertentangan dengan hukum Allah sendiri, ya. Ketiga, dia kasih contoh seorang nabi. Kutipan ini berasal dari Hosea 6 ayat 6 yang dikutip oleh Yesus. Hukum Sabat diberikan kepada Israel sebagai tanda hubungannya dengan Allah. Namun itu juga merupakan tindakan belas kasihan bagi manusia dan binatang. Kasih itu udah paling tinggi. Gak bisa hukum menangin kasih. Kalau misalnya pada dasar orang bilang tradisi hukum, tapi dengan tidak mengasihi, itu sama aja bohong. Ya, untuk memberi mereka istirahat yang dibutuhkan seminggu. Tindakan belas kasihan untuk istirahat, tapi dipakai untuk penghukuman. Setiap hukum agama yang bertentangan dengan kasih, saudara, dan pemeliharaan alam harus dipandang dengan kecurigaan. Ya, karena itu Tuhan Yesus katakan, yang kuinginkan bukan persembahan, bukan ritual-ritual yang mencekik manusia, tetapi yang kuinginkan adalah belas kasihan. Tuhan menginginkan belas kasihan, bukan pengorbanan agama. Dia menginginkan kasih, bukan legalisme. Orang-orang Farisi yang berkorban untuk menaati hukum Sabat mereka mengira mereka melayani Tuhan.
Ketika mereka menuduh Yesus Kristus dan para pengikutnya, mereka mengira mereka membela Tuhan. Betapa miripnya dengan gereja-gereja dan penganut legalisme agama saat ini, saudara. Bukan ritual, saudara. Belas kasihan. Nah, perhatikan bahwa Yesus mencontohkan nabi, imam, dan raja. Kenapa? Karena dialah nabi, imam, dan raja. Perhatikan juga 3 pernyataan lebih besar yang dibuat. Sebagai imam, dia lebih besar dari bait suci. Sebagai nabi, dia lebih besar dari Yunus. Dan sebagai raja, dia lebih besar dari Salomo. Dengan menyatakan dirinya sebagai Tuhan atas hari Sabat, Yesus sebenarnya menegaskan bahwa ia adalah Allah. Karena Allah yang menetapkan hari Sabat. Ia kemudian membuktikan pernyataan itu dengan menyembuhkan orang yang melumpuhkan tangannya. Ya, mereka udah diskakster lah, udah nggak bisa ngomong lagi. Tetapi hati manusia itu menyedihkan sekali. Ya, sungguh menyedihkan bahwa pemimpin agama makan menggunakan orang ini dan kecacatannya untuk senjata melawan Yesus. Namun Tuhan tidak takut dengan ancaman mereka. Tidak berbuat baik pada hari Sabat sama seperti dengan berbuat jahat. Yesus berpendapat jika seorang petani dapat merawat ternaknya pada hari Sabat atau menolong ternaknya yang jatuh ke dalam sumur pada hari Sabat, bukankah kita seharusnya merawat manusia yang diciptakan menurut gambar Allah? Mereka udah kalah argumen, mereka iri, mereka benci, mereka hatinya udah keras, memberontak, mereka menanggapi tantangan yang disengaja dengan berencana untuk membunuh Yesus. Karena itu Yesus bilang sama orang-orang, belum waktunya, jangan kasih tahu orang, biar apa? Jangan itu mempercepat pembunuhannya, karena Tuhan Yesus sudah tetapkan kapan dia disalib untuk menebus dosa manusia. Mereka menuduhnya melakukan penghujatan ketika ia menyembuhkan orang lumpuh dan tidak memisahkan diri ketika ia bermakan bersama-sama Matius, sang pemungut cukai, dan orang berdosa. Namun perbuatan ini bahkan lebih buruk, ia dengan sengaja melanggar hukum Allah. Dia telah bekerja pada hari Sabat dengan memanen gandum dan menyembuhkan seorang pria yang tangannya lumpuh. Nah, saudara, tanggapan Tuhan Yesus terhadap kebencian mereka adalah, ya udahlah, menarik diri aja, ya. Dia tidak secara terbuka melawan musuh-musuhnya. Kalau mau, hancur habis mereka, ya. Dia bisa panggil malaikat surga untuk melawan mereka, tetapi dia tidak lakukan itu. Dia dalam melakukan kehendak Allah untuk menggenapi nubuat di Yesaya 42 ayat 1-4. Musuh-musuhnya hanyalah bulu patah dan ram yang berasap. Perhatikan penyebutan 2 kali terhadap orang-orang bukan Yahudi. Petunjuk lain dari Matius ini mengatakan bahwa Israel akan menolak rajanya dan kerajaan surga akan jatuh ke tangan-tangan orang-orang bukan Yahudi. Penarikan diri Tuhan pada titik ini merupakan antisipasi dari pengunduran dirinya yang dijelaskan nanti di Matius 14-20, ya. Nah, nanti setelah ini, saudara, Matius 14-20, Yesus itu selalu menghindari konflik langsung dengan musuh-musuhnya agar dia tetap berada pada jadwal ilahi. Dia harus disalibkan pada hari Paskah, ya, dan disalibkan sesuai jadwal. Juga selama waktu itu dia mengajar orang yang mau dengar dia aja, ya, mengajar murid-muridnya dan mempersiapkan mereka untuk penyalibannya. Oke. Yang ketiga adalah pemberontakan terhadap kuasanya. Ya, orang udah jelas-jelas dia melakukan kuasa, tapi dia bilang itu kerjaan iblis, ya. Nah, ini orang-orang benar-benar hatinya itu udah busuk sekali, udah jahat sekali karena nggak mau kalah, ya. Matius 12 ayat 22-37. Kemudian dibawalah kepada Yesus seorang yang kerasukan setan. Orang itu buta dan bisu, lalu Yesus menyembuhkannya sehingga si bisu itu berkata-kata dan melihat. Maka takjublah sekalian orang banyak itu, katanya, ia ini agaknya anak Daud. Ketika orang Farisi mendengarnya, mereka berkata, dengan Beelzebub, penghulu setan, ia mengusir setan. Ya. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa,
dan setiap kota atau rumah tangga yang terpecah-pecah tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis mengusir iblis, ia pun terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri. Bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Jadi jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebub, dengan kuasa siapakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Sebab itu merekalah yang akan menjadi hakimmu. Akan tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Atau bagaimanakah orang dapat memasuki rumah seorang yang kuat dan merampas harta bendanya apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu? Sesudah diikatnya barulah dapat ia merampok rumah itu. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku. Siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai beraikan. Sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak. Wah, parah sekali saudara. Jika suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Jika suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya. Sebab dari buahnya pohon itu dikenal. Hai kamu keturunan ular beludak, bagaimana kamu dapat mengucapkan hal-hal baik, sedangkan kamu sendiri jahat? Karena apa? Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Orang yang baik akan mengeluarkan hal-hal yang baik dari pembenaran yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari pembendaharaannya yang jahat. Nah saudara, tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Kenapa? Karena mulut kita, apa yang kita katakan itu meluap dari hati. Apa yang kita katakan itu sebenarnya dari hati kita. Oke? Nah, saudara, mereka menolak walaupun mereka melihat orang mati dibangkitkan. Ya, keras hatinya. Tuduhan. Orang yang dibawa kepada Yesus tentu saja dalam keadaan sedih. Karena bahkan ia buta, tidak dapat berbicara dan kerasukan setan. Yesus membebaskan orang ini, sesuatu yang orang Farisi gak bisa lakukan. Tuduhan mereka bahwa Yesus bekerja dengan kuasa setan, bukan dengan kuasa Allah. Mereka tidak setuju dengan penilaian Nikodemus tentang mujizat-mujizatnya. Ya, jawaban Yesus. Yesus menunjukkan bahwa pernyataan mereka tidak masuk akal dan tidak praktis. Ya, mengapa setan berperang melawan dirinya sendiri? Yesus menegaskan bahwa setan memiliki kerajaan karena ia adalah ilah zaman ini. Ia juga menyatakan bahwa setan memiliki rumah yang tampaknya merujuk pada tubuh orang kerasukan. Jika setan mengusir para pembantu yang jahat, maka ia akan menentang dirinya sendiri, membagi kerajaannya dan menghancurkan rumahnya. Tuduhan mereka juga tidak masuk akal dari sudut pandang mereka sendiri meskipun mereka tidak melihatnya. Ada pengusir setan Yahudi, ya, yang tampaknya berhasil, ya, nanti ada yang di Kisah Para Rasul 19 nanti. Dengan kuasa siapa mereka mengusir setan? Jika dengan kuasa setan, mereka bersekutu dengan iblis. Tentu saja tidak ada orang Farisi yang menarik kesimpulan ini. Ya, Yesus mampu mengusir setan karena ia telah terlebih dahulu mengalahkan setan, pangeran setan. Yesus memasuki kerajaan setan, mengalahkan kuasanya dan mengklaim rampasannya. Kemenangannya adalah melalui Roh Allah atau jari Allah dan bukan melalui kuasa si jahat. Ini berarti bahwa Allah adalah pemenang atas setan dan manusia harus memutuskan, you ada di pihak mana. Kalau misalnya kalian memberontak tidak mendengar Yesus Kristus, Anda ada di pihak setan. Kalau tidak ada kompromi, kita bersama dengan Allah atau melawan Allah. Ya, akhirnya setelah ada pertanyaan jawaban ditegur sama Tuhan Yesus. Ya, Yesus memperingatkan mereka bahwa perkataan mereka memberikan bukti kejahatan di dalam hati mereka. Dosa terhadap Roh Kudus bukanlah masalah perkataan. Karena kata-kata yang diucapkan hanyalah buah dari
hati yang berdosa. Jika hati adalah pembenaran tentang kebaikan, maka kebaikan itu akan meluap melalui bibir dan mendatangkan kebaikan bagi orang lain. Namun jika hati kita adalah jahat, maka kejahatan itu akan meluap dari bibir dan mendatangkan bahaya bagi orang berbicara dan juga orang yang mendengarkan. Kayak gosip, fitnah, ya, ngomong yang menyakiti orang lain, ya, itu semua adalah jahat yang sebenarnya dari hati manusia. Nah, namun apakah dosa terhadap Roh Kudus yang mengerikan ini? Dapatkah hal itu dilakukan saat ini? Dan jika demikian bagaimana? Tuhan Yesus berkata bahwa Allah akan mengampuni kata-kata jahat yang diucapkan terhadap anak, tetapi tidak terhadap Roh Kudus. Apa ini berarti bahwa Roh Kudus lebih penting dari Yesus Kristus, anak Allah? Tentu saja tidak. Kita sering mendengar nama Allah dan Yesus Kristus digunakan dalam hujatan, tetapi jarang sekali nama Roh Kudus. Bagaimana Allah dapat mengampuni kata-kata yang diucapkan terhadap anaknya, namun tidak mengampuni kata-kata yang diucapkan terhadap Roh? Tampaknya situasi ini hanya terjadi saat Yesus Kristus melayani di bumi. Yesus tidak tampak berbeda dengan orang Yahudi lainnya. Jadi kalau ada orang nggak tahu, ya, berbicara menentang Kristus dapat diampuni saat ia berada di bumi. Namun saudara, ketika mujizat terakhir, ketika Yesus katakan ada penolong lain, ketika Roh Kudus turun pada hari Pentakosta, ya, sebagai bukti bahwa Yesus adalah Kristus dan hidup, bahwa rasul-rasul dapat melakukan mujizat seperti apa yang dilakukan oleh Yesus, bahwa membuktikan bahwa ia adalah utusan dari Yesus, maka menolak rasul-rasulnya, menolak kesaksian Roh Kudus adalah keputusan akhir. Satu-satu konsekuensinya adalah penghakiman. Ya. Ketika para pemimpin menolak Yohanes Pembaptis, mereka menolak Bapa, karena Bapa yang mengutus untuk membuka jalan kepada anaknya. Ya, ketika mereka menolak Yesus, mereka menolak Allah Anak. Namun ketika mereka menolak pelayanan para rasul, ya, termasuk firman Tuhan yang ditulis itu, saudara, Anda menolak Alkitab, Anda mengatakan bahwa Alkitab itu tidak benar, kesaksian tentang Yesus tidak benar, Anda menolak Roh Kudus, dan itulah akhirnya tidak ada kesaksian lagi. Penolakan seperti itu tidak dapat diampuni. Oke, terakhir. Frase perkataan sia-sia itu apa? Ya, dikatakan bahwa segala sesuatu yang dikatakan dengan sia-sia, ya, akan dihakimi di hari penghakiman. Ya, frasa perkataan sia-sia dalam Matius 12:36 berarti perkataan yang tidak menghasilkan apa-apa. Drama, tidak berguna. Segala sesuatu itu hanya untuk cari perhatian atau untuk nyinggung orang lain segala macam, ya. Itu perkataan yang tidak membangun, ya. Jika Allah akan menghakimi perkataan sia-sia kita, betapa lebih lagi Ia akan menghakimi perkataan kita yang kita buat dengan sengaja. Melalui percakapan kita pada saat-saat yang tidak kita sangka-sangka, sebenarnya kita telah mengungkapkan karakter kita yang sebenarnya. Apakah ada dosa yang tidak diampuni sekarang ini? Ya, jika Anda menolak Yesus Kristus. Ya, jika Anda, penolakan terakhir terhadap Yesus Kristus. Yesus menjelaskan bahwa semua dosa dapat diampuni, perzinahan, pembunuhan, penghujatan, dan dosa-dosa lainnya semua dapat diampuni. Tapi Anda tolak Yesus Kristus, tidak dapat diampuni. Ya, Anda tidak percaya kepadanya, tidak dapat diampuni. Namun Allah tidak dapat mengampuni penolakannya terhadap anaknya. Kenapa? Karena Roh Kuduslah yang memberikan kesaksian tentang Yesus Kristus dan menghukum orang-orang berdosa yang terhilang. Bagian terakhir, saudara, penolakan atas pribadi Yesus Kristus. Pada waktu itu berkatalah beberapa ahli Taurat dan orang Farisi kepada Yesus, "Guru, kami ingin melihat suatu tanda daripadamu." Tetapi jawabnya kepada mereka, "Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus tinggal di perut ikan selama 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Pada waktu penghakiman,
Orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini dan menghukumnya juga. Sebab orang-orang yang jahat, orang-orang Niniwe itu bertobat setelah mendengar pemberitaan Yunus. Dan sesungguhnya yang di sini lebih daripada Yunus. Pada waktu penghakiman, ratu dari selatan itu akan bangkit bersama angkatan ini dan ia akan menghukumnya juga. Sebab ratu ini percaya, ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengar hikmat Salomo dan sesungguhnya yang di sini lebih daripada Salomo. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia akan mengembara ke tempat-tempat tandus dan mencari perhentian, tetapi ia tidak mendapatnya. Lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia mendapati rumah itu kosong, gak ada Yesus, menolak Yesus, bersih tersapu dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lainnya lebih jahat padanya dan masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Demikian juga akan berlaku ke atas angkatan yang jahat ini. Ya saudara ya, kalau misal kita sudah, saya tidak lagi melakukan jahat, roh-rohnya itu udah selesai, jangan biarkan hati kita kosong. Terima Yesus. Kalau tidak, nanti 7 roh jahat akan masuk ke dalam diri kita. Tambah jahat lagi saudara. Ya, ketika Yesus masih berbicara dengan orang banyak itu, ibunya dan saudara-saudaranya berdiri di luar dan berusaha menemui dia. Maka seorang berkata kepadanya, lihatlah, ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau. Tetapi jawab Yesus kepada orang yang menyampaikan berita itu kepadanya, siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku? Lalu ia berkata sambil menunjuk ke arah murid-muridnya, ini ibuku dan saudara-saudaraku. Sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapa-Ku di sorga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Bagian terakhir, pemberontakan terhadap pribadinya. Orang-orang Yahudi menuntut suatu tanda. Meminta tanda merupakan bukti ketidakpercayaan. Ya, mereka ingin membuktikan bahwa dia adalah Mesias. Dikasih tanda udah banyak gitu aja masih tidak percaya, mau bagaimana lagi? Ya, kita bertanya-tanya bukti apa lagi harus diberikan. Saudara, kalau mereka mau jujur, jika mereka menyelidiki kitab suci dengan tulus, akan menyelidiki kehidupannya dan mereka menyimpulkan, inilah anak Allah. Karena udah dinubuatkan. Tetapi jika Yesus memberikan mereka suatu tanda, itu tidak akan salah. Dia tidak akan, yang salah itu adalah dia tidak akan menuruti ketidakpercayaan mereka dan membiarkan mereka yang menetapkan standar-standar iman. Tidak peduli mujizat apa yang Tuhan Yesus telah lakukan. Ya, itu tidak menyenangkan mereka. Ya, hatinya udah begitu ya. Nah, Yesus memberikan 3 tanggapan terhadap tantangan mereka. Pertama, dia meninjau sejarah mereka. Nabi Yunus adalah seorang Yahudi yang diutus kepada orang-orang bukan Yahudi. Ratu Seba seorang bukan Yahudi yang datang mengunjungi Salomo seorang Yahudi. Karena kepahitan antara orang-orang Yahudi dan orang-orang bukan Yahudi, rujukan kepada orang-orang bukan Yahudi ini pasti telah membuat orang-orang Farisi ini kesal. Namun, kita telah mencatat beberapa kesempatan lain ketika Yesus atau Matius menyebutkan orang-orang bukan Yahudi. Ya saudara, Niniwe bukan orang Yahudi, Ratu Seba juga bukan orang Yahudi, tapi mereka percaya. Oke? Yunus merupakan tanda bagi orang-orang Niniwe karena ia telah mengalami kematian, penguburan, dan kebangkitannya. Ya, satu-satunya tanda yang akan Yesus berikan kepada bangsanya adalah kematian, penguburan, dan kebangkitannya. Ya, pesan-pesan dalam 7 bab kisah para rasul berpusat pada kebangkitan Kristus, bukan pada kematiannya di kayu salib. Hai orang-orang Yahudi, Kristus yang kau salibkan telah bangkit dan duduk di sebelah tangan banyak. Bertobatlah agar engkau didamaikan dengan Allah. Nah, ya. Orang-orang pada masa itu percaya bahwa ia telah mati, karena itu adalah topik utama pembicaraan. Namun mereka tidak percaya bahwa ia hidup. Dalam kisah para rasul 2-7, Roh Kudus memberikan kepada bangsa Israel kesaksian yang berlimpah-limpah bahwa Yesus hidup. Rasul-rasul yang bisa melakukan mujizat, rasul-rasul yang bisa berkata dengan bahasa-bahasa lain, ya, itulah satu-satunya tanda yang mereka butuhkan.
Tetapi siapa yang menolak kesaksian Roh Kudus, ya apalagi kesaksian apalagi yang mereka butuhkan, gak ada lagi. Nah saudara, Yunus dan Ratu Seba sudah dikasih contoh, tetapi Yesus lebih besar daripada Yunus dalam banyak hal. Ia lebih besar dalam pribadinya karena Yunus hanya manusia biasa. Ia lebih besar dalam ketaatannya karena Yunus tidak menaati Allah dan dihajar. Yesus benar-benar mati, sementara kuburan Yunus berada di dalam perut ikan besar, kuburan dalam tanda kutip. Yesus bangkit dari kematian dengan kuasanya sendiri. Yunus hanya melayani satu kota, sementara Yesus memberikan nyawanya untuk seluruh dunia. Tentu saja Yesus lebih besar dalam kasihnya, karena Yunus tidak mengasihi orang-orang Niniwe, ia ingin mereka mati. Pesan Yunus menyelamatkan Niniwe dari penghakiman, ia adalah pembawa pesan murka Allah. Pesan Yesus adalah tentang kasih karunia dan keselamatan. Ketika kita percaya kepada Yesus Kristus, kita tidak hanya diselamatkan dari penghakiman, tetapi kita akan menerima hidup yang kekal dan melimpah. Yesus juga lebih besar dari Salomo dalam hal hikmat, kekayaan, dan pekerjaannya. Ratu Seba kagum apa yang dilihatnya di kerajaan Salomo, tetapi sekarang apa yang kita miliki di kerajaan Allah melalui Kristus jauh melampaui kemuliaan Salomo. Duduk di meja Kristus, mendengarkan firman-Nya, berbagi berkat-Nya, jauh lebih memuaskan daripada mengunjungi dan mengagumi kerajaan yang paling spektakuler, bahkan kerajaan Salomo. Dengan kata lain, kita belajar pendalaman Alkitab ini lebih memuaskan daripada kita ke kerajaan Salomo. Karena Salomo pun dalam akhir hidupnya, dia berkata di dalam kitab Pengkhotbah ayat 1, sia-sia, segala sesuatu sia-sia. Apa gunanya manusia bekerja di dalam bawah matahari? Nah, pelajaran utama di balik sejarah ini adalah warga Niniwe akan bersaksi melawan penguasa Israel. Ya, karena mereka bertobat setelah mendengarkan khotbah Yunus, mereka tidak memberontak. Ratu Seba juga bersaksi melawan mereka. Ia menempuh perjalanan jauh untuk mendengarkan hikmat Salomo, tetapi para pemimpin Yahudi menolak, memberontak terhadap hikmat Kristus yang ada di tengah-tengah mereka. Ya, semakin besar apa yang mereka lihat, semakin besar apa yang mereka tahu, semakin besar pula penghakimannya. Ya, merupakan suatu ciri yang tragis dalam sejarah Israel bahwa bangsa itu menolak raja mereka, pembebas mereka untuk pertama kalinya, tetapi menerima mereka untuk kedua kalinya. Hal ini berlaku bagi Yusuf, Musa, Daud, para nabi, dan Yesus Kristus. Karena itu Tuhan Yesus terakhir menyingkapkan hati mereka. Kita harus menghubungkan ayat-ayat ini dengan Matius 12 ayat 24-29. Rumah setan adalah tubuh orang yang dirasukin setan. Tampaknya setan-setan itu gelisah dan mencari tubuh untuk ditinggali. Ketika setan itu pergi, hidup orang ini berubah menjadi lebih baik. Tetapi kalau tidak ada Yesus di dalam hidupnya, dia tidak menerima Yesus, dia memberontak melawan Yesus, tidak menginginkan Yesus masuk ke dalam hidupnya, hidupnya masih kosong. Dan bahayanya ketika setan itu kembali, ia membawa orang lain bersamanya dan hidup orang itu akan berakhir dengan tragis. Penerapan utama di sini adalah bagi bangsa Israel, khususnya generasi yang hadir ketika Yesus melayani di bumi. Bangsa itu telah dibersihkan dari setan, dari penyembahan berhala yang telah menjakiti mereka di perjanjian lama. Namun reformasi saja tidak cukup. Reformasi dapat membersihkan, tetapi tidak dapat memenuhi. Itu hanya dapat dilakukan oleh Yesus Kristus. Bangsa itu seharusnya menerima juru selamat dan dipenuhi dengan kehidupan rohani. Sebaliknya, orang-orang ini menolak dia. Hati-hati saudara, menolak Yesus berarti kehancuran. Ya, ada penerapan pribadi, membersihkan rumah saja tidak cukup. Wah, gereja adalah bengkel manusia dibersihkan. Enggak cukup. Kita harus mengundang penyewa yang tepat di dalam hati kita. Kita perlu Tuhan Yesus Kristus dan dengan taat memikul yang dia pasang, yaitu firman Tuhan, belajarlah daripadaku. Orang-orang Farisi bangga dengan rumah mereka yang bersih, tetapi hati mereka kosong. Oleh sebab itu, agama reformasi saya tidak akan menyelamatkan. Harus ada kelahiran kembali, penerimaan Yesus Kristus ke dalam hati. Saudara,
ikut Yesus atau memberontak terhadap Yesus. Tidak ada jalan tengah. Karena kita tidak bisa bersikap netral terhadap Tuhan Yesus. Nah, saudara, sebagai penutup, saudara, kita lihat bahwa keluarga duniawi Tuhan Yesus, ya. Siapakah ibuku? Siapakah saudara perempuanku? Dialah yang melakukan kehendak Allah, adalah ibuku, saudara laki-lakiku, dan saudara perempuanku. Kenapa? Bahkan keluarga duniawi Tuhan kita tidak sepenuhnya memahami dia dan pelayanannya. Beberapa temannya mengira dia gila. Namun Yesus tidak peduli dengan penghormatan yang datang pada dari manusia. Meskipun dia tidak bersikap tidak hormat terhadap keluarga fisiknya, dia menekankan bahwa yang terpenting adalah keluarga Allah. Itulah kerajaan Allah yang tidak ada ratap tangis dan kekal, ya. Hal ini sejajar dengan undangan yang indah dalam Matius 11 ayat 28 sampai 30. Di mana yang penting ia mendorong orang semua untuk percaya kepadanya. Jika bangsa itu tidak mau menerimanya, setidaknya orang-orang di dalam bangsa itu ada orang-orang bukan Yahudi yang dapat percaya kepadanya. Oke? Dengan demikian, saudara, apa yang akan terjadi dengan kerajaan ini dijanjikan? Ya, kita akan lanjutkan ke pengajaran berikutnya adalah tentang perumpamaan tentang kerajaan Allah. Tuhan Yesus memberkati. Ini adalah perumpamaan yang penting sekali. Kita tahu kerajaan Allah itu seperti apa. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hidupku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga kudus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Haleluya. Haleluya. Ku bersyukur memiliki Allah seperti-Mu. Ku bersyukur kepada-Mu Tuhan. Kaulah kekuatanku, Kaulah perisaiku. Hanya padamu Tuhan ku percaya, hanya padamu ku berserah.
Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus buat malam hari ini. Kami percaya saat kami datang kepada Engkau, Engkau memberikan kelegaan bagi kami, Engkau memberikan damai sejahtera bagi kami, Engkau memberikan kami semangat, Engkau memberikan kami kekuatan, Engkau memberikan kami pengertian. Sebab itu kami bersyukur padamu ya Tuhan malam hari ini. Kami terus Tuhan, semakin hari semakin ditambahkan iman kami, pengharapan kami hanya dalam Engkau. Kami belajar kepada Engkau yang memanggil kuk daripadamu ya Tuhan. Sebab itu biarlah kami menjadi serupa segambar dengan Engkau, baik kami dalam penderitaan, kematian, dan kebangkitannya. Terima kasih, kami bersyukur buat malam hari ini. Berkati hamba-Mu, Pastor David Chang yang mengajar buat kami, Tuhan, kiranya urapan Tuhan mengalir menerus hingga tambah-tambahkan hikmat, pengertian untuk mengajar setiap kami semuanya, sehingga kami diperlengkapi, kami dibangun, kami dibangkitkan iman kami kepada Engkau. Terima kasih berkati hamba-Mu dalam pekerjaan, berkati hamba-Mu dalam pelayanan, berkati hamba-Mu di dalam rumah tangga keluarganya. Di dalam nama Tuhan Yesus, buat kami yang ada dalam kelas malam hari ini, kiranya Tuhan berikan kekuatan, hikmat, pengertian dari apa yang sudah Tuhan ajarkan melalui hamba-Mu Pak David. Kami memiliki pengertian yang luar biasa. Biarlah Roh Kudus-Mu yang terus menyempurnakan di dalam hati, jiwa, dan pikiran kami, sehingga kami memperoleh kemajuan, pertumbuhan rohani kami, pengenalan kami akan Engkau. Terima kasih pada kami pada malam hari ini, kesehatan, kekuatan daripada Roh Kudus mengalir, membimbing, terus menuntun bagi kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya kesehatan jadi bagian hidup kami untuk mengiring Engkau, sehingga kami mampu dan kuat. Sebab itu kami serahkan sepenuhnya malam hari ini, dan istirahat kami malam hari ini. Dan kami melihat hari esok dengan harapan yang baru, dengan janjian yang baru, dengan firman yang baru, sehingga kehidupan kami memiliki kehidupan yang baru. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur berkat teman-teman kami yang belum sempat bergabung dengan kami, kiranya Tuhan memberkati mereka semuanya. Dan malam hari ini kami mengakhiri Bible Study dengan menerima berkat yang daripada Engkau. Jangan Pak David. Ya. Tuhan Yesus, jauhkan hati kami dari hati yang keras dan sombong, dan berikanlah kami hati yang lembut, yang taat kepada firman-Mu, yang dapat melakukan semua kehendak-Mu. Oleh karena itu, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga tubuh, roh, dan jiwa kami terpelihara sempurna pada kedatangan Tuhan Yesus, Tuhan kita yang kedua kali, dan kasih karunia yang tidak berkesudahan dari Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita menyertai kita semua. Yang sama-sama kita katakan amin.